Tahukah kalian apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kemudian kata baku itu termasuk digunakan dalam situasi resmi. Kemudian kata baku bisa dicek di menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Apa sih penyebab kata menjadi tidak baku? Berikutnya ini adalah contoh beberapa kata ya yang termasuk kata baku dan tidak baku. Nah, ini contoh kata baku, contoh kata tidak baku dari nasihat ya, ini menggunakan e. Bentuk bakunya adalah nasihat. Kemudian apotik ya, bentuk bakunya adalah apotek. Jadi yang betul itu menggunakan e bukan menggunakan i. Ya, contoh kata tidak baku yang ketiga yaitu jadwal. Seharusnya jadwal memakai w. Kemudian yang keempat, contoh kata tidak baku cuman. Nah, ini biasanya karena kesalahan pengucapan ya, cuman. Seharusnya kata bakunya adalah cuma. Yang kelima, ya contoh kata tidak baku ini adalah objek menggunakan y. Seharusnya yang betul itu adalah objek. Nah, kata-kata yang di sebelah kanan ini, ya ini yang di sebelah kanan ini merupakan kata baku. Dan ini kalau kalian lihat di KBBI itu sudah pasti ada. Sebaliknya kalau yang di sebelah kiri ini merupakan kata tidak baku. Jika kita mencarinya di KBBI, sudah dipastikan dia tidak ada. Nah, sekarang mari kita berlatih menentukan kata baku dan tidak baku ya, supaya bisa lebih memahami. Nah, sekarang soal yang pertama, berilah tanda centang pada penulisan kata baku yang tepat. Jadi nanti kalau ada kata baku maka kita centang, kalau tidak baku berarti kita silang gitu aja ya. Nah, perhatikan beberapa kata berikut ini. Merek ini merupakan kata baku ya, berarti kita centang. Nanti kalian bisa cek di KBBI ya anak-anak ya. Kemudian zaman ini tidak baku, berarti kita silang. Ini harusnya menggunakan z ya, zaman. Jenderal ini kata baku, berarti kita centang. Kemudian ijazah ini juga kita centang karena merupakan kata baku. Kaos ini juga merupakan kata baku, kita centang juga. Kemudian baterai, yang betul adalah baterai yang menggunakan a, berarti ini kita silang. Kemudian ikhlas ini juga merupakan kata yang tidak baku, berarti kita silang. Kongres ini kata baku, berarti kita centang. Kualitas ini juga merupakan kata baku, ini kita centang. Ekspor ini juga merupakan kata baku, ini juga kita centang. Contoh berikutnya, syaraf. Kalau syaraf ini merupakan kata tidak baku, yang betul itu penulisannya tanpa y. Indra ini juga bukan merupakan kata yang baku, berarti kita silang. Hisab itu kata tidak baku, berarti kita silang. Yang betul adalah hisab. Kreativitas, nah kreativitas ini kata baku, berarti kita centang. Praktik ini juga kata baku, berarti kita centang. Kedelai ini tidak baku, yang betul adalah kedelai, kita silang. Metode ini kata baku, berarti kita centang. Museum ini kata tidak baku, seharusnya yang betul adalah museum menggunakan e. Paham ini kata baku, kita centang. Syukur ya, ini bukan merupakan kata baku, berarti ini kita silang. Ini soal yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, temukan kata tidak baku pada kalimat-kalimat berikut ini. Setelah itu, perbaikilah kata tidak baku tersebut menjadi kata baku. Contoh yang pertama, hari ini Dian izin tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, coba perhatikan kalimat ini ya. Mana yang merupakan kata tidak baku? Ya, yang merupakan kata tidak baku di sini adalah izin. Ya, nah, yang merupakan kata tidak baku di sini adalah izin. Ini saya berikan seperti ini, yang ini ya.
bentuk bakunya bagaimana? Bentuk bakunya ini seharusnya J ini menggunakan Z, ya berarti bentuk baku dari izin adalah izin. Nah, sekarang contoh yang kedua. Adik disuruh ibu membeli baterai di toko sebelah rumah. Nah, kira-kira mana ini yang termasuk kata tidak baku? Ya, betul sekali. Yang termasuk kata tidak baku pada kalimat ini adalah baterai. Kenapa kok baterai? Karena di sini menggunakan E, ya. Menggunakan E, baterai. Seharusnya yang tepat adalah baterai. Berikutnya contoh yang ketiga, ibu memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak nakal lagi. Mana yang termasuk kata tidak baku dalam kalimat ini? Ya, yang merupakan kata tidak baku di sini adalah nasihat. Kenapa kok ini termasuk kata tidak baku? Ya, karena ini menggunakan E, ya. Seharusnya ya bentuk bakunya itu adalah nasihat menggunakan E. Lanjut yang nomor 4, apotek itu sudah lama tutup. Kata tidak baku yang terdapat pada kalimat tersebut adalah apa? Apotik, ya. Apotik. Apotik di sini karena menggunakan I, ya, menjadi dia tidak baku. Nah, bentuk bakunya bagaimana? Bentuk bakunya adalah apotik menggunakan E. Bagaimana anak-anak? Semakin paham kan ya tentang kata baku dan tidak baku? Nah, sekarang contoh yang ketiga, ya, ini berupa paragraf. Kalau tadi yang kedua itu berupa kalimat, sekarang lebih kompleks lagi anak-anak, ya. Ini dalam bentuk paragraf. Sang saka merah putih memiliki sejarah tersendiri. Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Warna putih mencerminkan kesucian. Bahan dasar sang saka merah putih adalah kain pemberian Jepang pada saat menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kain itu dijahit oleh Fatmawati dan dijadikan sebagai bendera Indonesia. Bendera asli kini disimpan di Monumen Nasional. Nah, dari paragraf ini, ya, coba kita cermati, kita lihat mana yang termasuk kata tidak baku, kemudian nanti kita cari bentuk bakunya. Sekarang coba kita cermati, ya, mulai dari kalimat pertama. Kalimat pertama ini tidak ada, ya, semuanya merupakan kata baku. Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Nah, ini pada kalimat kedua, ya, kita temukan di sini keberanian. Ya, keberanian. Di sini kan harusnya berani, ya. Berarti kata tidak baku yang pertama yang kita temukan adalah keberanian. Bentuk bakunya bagaimana? Nah, bentuk bakunya adalah keberanian. Berikutnya, warna putih mencerminkan kesucian. Ini semuanya baku, ya. Bahan dasar sang saka merah putih adalah kain pemberian. Nah, ini juga demikian, pemberian. Harusnya ini kan apa? Pemberian, ya. Ini anak, ya. Ini saya beri tanda seperti ini. Nah, jadi kata tidak baku yang kedua yang kita temukan adalah pemberian. Bentuk bakunya adalah pemberian. Lanjutkan, masih di kalimat yang sama. Pemberian Jepang pada saat menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, ini ada penyingkatan kata. Ini juga tidak boleh. Ini merupakan bentuk tidak baku, ya. Berarti yang ketiga ini untuk, nah, ini kan karena disingkat menjadi tidak baku, ya, untuk. Kemudian kalimat berikutnya, kain itu dijahit oleh Fatmawati dan dijadikan sebagai bendera Indonesia. Ini bagus semuanya. Kalimat terakhir, bendera asli kini disimpan di Monumen Nasional. Nah, jelas di sini, ya, kata-kata disimpan. Nah, ya, seperti di sini begini, disimpan harusnya adalah disimpan.